Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Mailandri, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, nomor MPM 1810696320190, Kampus STIA Setia Muara Bungo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Definisi organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ada dua pertanyaan. Pertama, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi? Kedua, sejak kapan Anda terlibat organisasi? Pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan jawaban adalah sejak kita dilahirkan atau sejak Anda dilahirkan. Karena seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan, terlibat organisasi persalinan. Saat menimba ilmu saat ini saja, kita terlibat organisasi pendidikan. Bahkan saat dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Jenis organisasi ada dua, yaitu pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. 2. Organisasi informal. Organisasi ini berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Ada unsur-unsur organisasi, yaitu pertama manusia, kedua tempat kedudukan, ketiga tujuan, keempat pekerjaan, kelima struktur, keenam teknologi, ketujuh lingkungan. Kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan, menurut David 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu ditetapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapatkan respek bawahan. 2. Memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan.
kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara dalam menghadapi dan melayani staf atau bawahan yang biasanya berbeda pada setiap individu dan dapat berubah-ubah. Kesemuanya itu adalah terciptanya kesatuan dan persatuan dalam berpikir serta berbuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Yusuf dan Ahmad 1996. Menurut Wahjo Subjo 1994, gaya kepemimpinan pada hakikatnya mengandung arti bagaimana pemimpin itu berhubungan dengan bawahan dan hubungan antara pemimpin dengan bawahan tersebut disebut dengan gaya dan mempunyai sifat pertama berorientasi kepada tugas, kedua berorientasi kepada bawahan. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetik, yaitu beranggapan bahwa seorang pemimpin dilahirkan. 2. Teori sosial, yaitu pemimpin harus diberi pendidikan dan kesempatan. 3. Teori ekologis, yaitu gabungan antara teori genetik dan teori sosial. Tipe-tipe kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan otokratis, yaitu beranggapan bahwa pemimpinlah yang memiliki suatu hak. Ciri-cirinya yaitu menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi, kemudian mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan pribadi, kemudian menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. 2. Kepemimpinan militeristis, yaitu memiliki ciri-ciri menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan, kemudian tidak mau menerima kritikan dari bawahan, kemudian senang kepada formalitas yang berlebihan. 3. Tipe kepemimpinan paternalistis, yaitu bersifat paternal atau kepekaan atau dianggap bersifat kebapaan. Ciri-cirinya menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, kemudian bersikap terlalu melindungi bawahan, kemudian sering menganggap diri maha tahu. 4. Tipe kepemimpinan karismatis, yaitu tipe kepemimpinan seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. 5. Tipe kepemimpinan demokratis, yaitu tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Ciri-cirinya yaitu lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan, kemudian senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan. Syarat-syarat pemimpin yang baik. Pertama, pendidikan umum yang luas. Kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga. Ketiga, kemampuan berkembang secara mental. Keempat, ingin tahu. Kelima, kemampuan analisis. Keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Ketujuh, mempunyai kapasitas integratif. Kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Kesembilan, keterampilan mendidik. 10. Personalitas dan objektivitas. 11. Pragmatisme. 12. Mempunyai naluri untuk prioritas. 13. Sederhana. 14. Berani. 15. Tegas dan sebagainya.